kualitas air yang mendadak. Gurame termasuk ke dalam golongan ikan omnivor, menyukai pakan yang terapung dan menyukai hijauan serta mempunyai sifat aktif menjelang gelap. Dalam produksi benih gurame, seperti jenis ikan lainnya, yang penting perlu diketahui secara tepat adalah perbedaan induk jantan dan betina serta ciri-ciri induk yang baik dan siap memijah. Induk jantan mempunyai ciri adanya tonjolan di dahi, bibir tebal, ujung sirip ekor rata, perut langsing, kekar dan lincah. Sedang syarat induk jantan yang akan dipijahkan antara lain berat 2-2,5 kg, umur sekitar 2 tahun, sisik besar-besar dan teratur, sehat dan warna cerah merata. Induk betina mempunyai ciri tidak ada tonjolan di dahi, bibir tipis, ujung sirip ekor membulat, perut gendut. Sedang syarat induk betina yang akan dipijahkan antara lain berat 2,5-3 kg, umur sekitar 2 tahun, perut membulat dan alat kelamin memerah. Sisik besar-besar dan teratur, sehat dan warna cerah merata. Untuk memperoleh hasil telur yang baik, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain luas optimal 25 meter persegi, kedalaman air 70-80 cm. Untuk lahan sempit atau pekarangan, ukuran kolam optimal 2x8 meter. Sisi pematang kolam bagian dalam dibiarkan berumput. Sediakan di tengah kolam meja dari anyaman bambu untuk menempatkan bahan sarang. Bahan sarang berupa ijuk atau serat karung plastik. Air diusahakan tenang dan jernih. Setelah persiapan dilakukan, masukkan induk pada sore hari dengan kepadatan induk untuk kolam 25 meter persegi, optimal 3 pasang. Antara lain 3 ekor jantan dan 6-9 ekor betina, atau rasio jantan dan betina 1:2-3. Pakan yang diberikan berupa pelet terapung 1% ditambah sente 2-3% per hari. Frekuensi pemberian pelet 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Sarang gurame biasanya menempel di dinding pematang sekitar 5-10 cm di bawah permukaan air. Adapun ciri sarang berisi telur antara lain, terdapat lapisan minyak di atas permukaan air dekat sarang, mulut sarang tertutup, tercium bau amis menyengat, biasanya induk jantan berada dekat sarang. Jika sarang ditusuk dengan jari, telur akan terlihat keluar dan terapung di permukaan. Kegiatan perawatan larva merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. Masa kritis benih adalah saat kuning telur mulai habis dan larva mulai mengambil makanan dari luar. Pada ikan gurame, kuning telur habis pada hari 8-10 dari menetas. Kegiatan yang dilakukan dalam penetasan telur dan perawatan larva setelah sarang berisi telur diangkat dari kolam. Selanjutnya dilakukan kegiatan pisahkan telur dari sarang secara hati-hati. Masukkan telur ke dalam bak plastik yang berisi air bersih dengan kepadatan 50-100 butir per liter air. Wadah yang digunakan umumnya berupa bak plastik diameter 60 cm. Volume air diisi sekitar 10 liter. Setelah 2 hari telur akan menetas. Telur yang tidak menetas dibuang setiap hari. Penggantian air dalam bak dilakukan setiap hari, 2/3 volume. Akan lebih baik jika ke dalam bak diberi tetesan air agar terjadi proses difusi oksigen, sehingga kandungan oksigen terlarut dalam wadah bertambah. Lama pemeliharaan dalam bak 8-10 hari.
Pemberian tetesan air dapat meningkatkan hasil penetasan dengan tidak perlu melakukan pergantian air. Selanjutnya, larva dipindah ke kolam pendederan yang sebelumnya sudah dipersiapkan atau diolah dan dipupuk. Pada tahapan ini, benih lepas bak umur kurang lebih 10 hari dari menetas. Dipelihara sampai ukuran sekitar 5-8 gram per ekor. Lama pemeliharaan pada tahapan ini sekitar 3 bulan. Pada tahapan pemeliharaan benih, kematian relatif masih cukup tinggi, yaitu bisa mencapai 50%. Kondisi ini disebabkan karena di satu sisi, cadangan makanan pada benih yang dibawa dari induk sudah habis, sedang di sisi lain, benih mulai mencari makanan dari luar. Sehingga, jika di lingkungan luar belum tersedia makanan yang dibutuhkan atau pakan alami, secara tidak langsung akan menyebabkan kematian yang tinggi pada benih. Hasil tahapan ini digunakan sebagai benih pada tahapan pendederan. Agar diperoleh hasil yang optimal pada tahapan ini, pelaksanaannya perlu mengacu pada petunjuk teknik-teknik pembenihan yang tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, kira-kira 1 minggu benih ditebar di kolam pendederan. Kolam dipersiapkan terlebih dahulu, penumbuhan pakan alami sebagai makanan benih lepas cadangan makanan dengan melakukan pengolahan tanah dasar kolam. Pemupukan dan pengapuran serta perapihan pematang dengan kedok teplok atau secara linci, lihat pada persiapan kolam tahapan pendederan. Setelah persiapan kolam selesai dilakukan, masukkan benih ke dalam hafa yang dipasang di dalam kolam sebagai langkah adaptasi benih terhadap lingkungan kolam. Biarkan selama 1 minggu. Kedalaman air pada tahapan ini sekitar 40-50 cm. Selama pemeliharaan benih sebaiknya dibagi dalam 2 tahapan, dengan lama pemeliharaan tiap tahapan berkisar 1-2 bulan untuk mengatur kepadatan ikan, keseragaman ukuran, dan jumlah pakan yang diberikan. Untuk tahapan pendederan benih, luasan kolam optimal sebaiknya mempunyai luas 100-150 meter persegi, dan konstruksi kolam sebaiknya kolam tanah. Sebelum dilakukan penebaran benih, persiapan kolam yang perlu dilakukan sebagai berikut. Dalam perapihan pematang kolam, hal yang perlu diperhatikan adalah usahakan pematang tidak ditumbuhi rumput, dinding pematang dibuat seperti bangun trapesium, lebih lebar di bagian bawah. Dinding bagian dalam dibuat halus atau rata dengan cara di kedok teplok, yaitu dinding pematang dipoles secara merata dengan lumpur kolam dan dibiarkan mengering. Tinggi pematang 80-100 cm. Pengolahan tanah dasar. Pengolahan tanah dasar dilakukan dengan tujuan untuk menyuburkan tanah dan sekaligus untuk menumbuhkan pakan alami. Dalam pengolahan tanah dasar kolam, hal yang perlu diperhatikan antara lain, usahakan dasar kolam tidak terlalu berlumpur. Lakukan pengapuran dengan dosis 100-200 gram per meter persegi, dan pemupukan dengan pupuk kandang sebanyak 500-1000 gram per meter persegi. Setelah pengolahan tanah dasar selesai dilakukan, lakukan pengairan kolam sampai mencapai ketinggian 50-60 cm. Selanjutnya, pemasukan air diusahakan mengalir dengan debit sekitar 1-2 liter per detik untuk luasan kolam 100 meter persegi. Pemilihan benih tebar. Kegiatan pemilihan benih tebaran merupakan hal yang vital yang perlu diperhatikan. Kesalahan dalam pemilihan benih tebaran akan berpengaruh sangat buruk terhadap produksi yang diharapkan, sehingga akan berdampak terhadap kemungkinan rendahnya keuntungan produksi yang diharapkan. Dalam pemilihan benih tebar yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Kondisi benih sehat, tidak cacat atau luka, dan gerakan lincah. 2. Warna tidak terlalu hitam, sisik tubuh lengkap atau tidak ada yang lepas, tubuh tidak kaku. 3. Secara visual, benih yang sehat dalam wadah angkut atau bak penampukan, posisi terlihat terbalik, atau bagian kepala mengarah ke dasar. Jumlah benih yang ditebar untuk tahapan pendederan berkisar antara 10
10-20 ekor per meter persegi dengan berat rata-rata per ekor berkisar 50-75 gram. Pemeliharaan. Pada tahap pendederan, beberapa hal dalam pemeliharaan yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Pakan yang diberikan terdiri dari dua macam, yaitu pakan buatan dan pakan hijauan. 2. Pakan buatan yang diberikan sebaiknya pakan terapung dengan jumlah pemberian sebanyak 2-3% per hari dari berat populasi. 3. Frekuensi pemberian 2 kali, yaitu pagi jam 6 dan sore hari jam 17. 4. Hijauan yang dapat diberikan berupa daun jenis talas-talasan, lemna minor atau daun mata lele, dan azolla. Jumlah pemberian sekitar 5% dari bobot populasi diberikan 2 hari sekali. Pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah benih mencapai berat sekitar 200-250 gram per ekor. Berat demikian dengan pemeliharaan yang baik umumnya dapat dicapai selama kurang lebih 3 bulan pemeliharaan. Konversi pakan berkisar antara 2-3. Dalam pelaksanaan pemanenan yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Waktu pemanenan sebaiknya pagi atau sore hari. Penangkapan tidak dalam kondisi hujan. Kedalaman air kolam masih setinggi 20-30 cm. Dalam tahapan pembesaran, luas kolam optimal sekitar 200 meter persegi. Konstruksi kolam berupa kolam tanah. Kedalaman air kolam sekitar 70-80 cm dan dasar kolam dibuat tidak terlalu berlumpur. Persiapan kolam dalam tahapan ini tidak jauh berbeda dengan persiapan yang dilakukan pada tahapan pendederan. Teknik pemeliharaan pada tahapan pembesaran secara intensif adalah sebagai berikut. 1. Padatan benih optimal adalah 1-2 kg per meter persegi dengan ukuran benih tebar 200-250 gram per ekor. 2. Pakan yang diberikan juga terdiri dari dua macam, yaitu pakan buatan dan pakan hijauan. Pakan buatan yang diberikan sebaiknya pakan terapung atau finisher dengan jumlah pemberian sebanyak 2-3% per hari dari berat populasi dengan frekuensi pemberian 2 kali, yaitu pagi jam 6 dan sore hari jam 17. Hijauan yang dapat diberikan berupa daun jenis talas-talasan dan limbah pasar atau daun caisin. Jumlah pemberian sekitar 5-10% dari bobot populasi diberikan 2 hari sekali. Pakan diberikan dengan cara disebar merata. 3. Lama pemeliharaan umumnya berkisar antara 3-3,5 bulan. Ukuran panen berkisar antara 600-700 gram per ekor atau merupakan ukuran konsumsi. Konversi pakan umumnya 2-2,5. 4. Pemanenan dilakukan sama seperti pada tahapan pendederan. Hanya pemanenan pada tahapan ini sebaiknya dilakukan tanpa menggunakan alat tangkap. Pengangkutan. Pengangkutan ikan gurame dilakukan secara terbuka menggunakan dirigen atau drum yang diisi air setengah volume alat angkut. Kemudian ikan dimasukkan ke dalam drum atau alat angkut satu persatu